Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Allahumma shalli wa sallim wa ala alihi wa ashabihil mujahidin al-qahirin amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam usikum bi taqwallah was-sam'i wa ta'ah. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minal syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau udah di depan dong, datangnya biar nanti Sule meliputnya enak gitu, jadi badannya nggak balik belakang gitu. Saya nanti jadi saksi di hari kiamat. Ada bukti ke malaikat nanti. Nah, dan memang sunnahnya kalau ngaji, kalau kita mau mengikuti sunnah Rasul, itu zaman Rasulullah, kalau Rasulullah berkumpul dengan para sahabatnya, jadi antara lutut mereka itu bersentuhan, gitu. Jadi sehingga rapi kelihatannya gitu. Itu sunnah Rasul. Jadi enggak mentelon-teloan gitu. Ada tuh nggak ngerti teloan ya? Itu bahasa Sunda. Enggak bentar-bentaran lah. Sunnahnya berdekatan lah, merapat. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin malam Selasa ba'da maghrib, Mushola Al-Istiqomah RT 06 Komplek TNI AD Bektan di Barusan Asri yang saya hormati rahimahullah wa hadakumullah. Langsung saja kita awali pengajian rutin kita pada malam ini dengan pembacaan umul kitab dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah, Nabi kita tercinta, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan pahalanya untuk seluruh ahli kubur dari keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk para sesepuh, orang tua kita, guru-guru kita, paman bibi kita, juga untuk kakak adik kita, anak cucu kita, dan saudara-saudara kita. Karena kata Nabi, mayit di alam kubur itu selalu menunggu, selalu menanti doa dari keluarganya, dari saudaranya yang masih hidup. Jadi mereka sangat amat mengharapkan didoakan oleh orang-orang yang masih hidup. Dan Rasulullah pernah memerintahkan kepada kita, irhamu mautakum, sayangilah orang-orang yang sudah meninggal di antara kamu. Apalagi kalau yang meninggal ini orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Contohnya orang tua kita,
sayangilah orang-orang yang sudah meninggal di antara kamu, kata Nabi. Salah satu manifestasi bukti nyata, wujud nyata sayang kita kepada mereka yang sudah meninggal, terutama kepada orang-orang yang berjasa atas kita, minimal paling tidak kita mendoakan mereka. Ya syukur-syukur kita bisa menziarah kuburannya seminggu sekali, mendoakan di atas kuburannya, baca yasin di atas kuburannya. Ya syukur-syukur seperti itu. Ya paling kita mendoakan. Mari kita kirimkan pahala dari bacaan surah Al-Fatihah dan sholawat yang akan kita baca untuk mereka, dan kita doakan semoga mereka semuanya yang saat ini masih sedang berada di alam kubur, di alam barzakh, sampai datangnya hari kiamat nanti, semoga mereka selalu berada dalam curahan, selalu berada dalam limpahan rahmat kasih sayang Allah, selalu berada dalam ampunan Allah, selalu berada dalam ridhonya Allah. Kita doakan pula semoga alam kubur mereka oleh Allah diterangkan, diluaskan, dilapangkan, dijadikan taman dari taman-taman surga. Dan kita yang masih hidup juga, keluarga kita yang masih hidup, semoga oleh Allah selalu diberikan kesehatan yang barokah, kesehatan yang manfaat, kesehatan yang selalu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, buat bekal hidup kita nanti di alam kubur, di alam akhirat. Bitilka niyatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Salawatullah
wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban wassalatullahi tabsha asrafa rusli Muhammad wa salamun mustamirun qala inni yatadaddad sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban ya Rabbi salli alaihi wasallim marhaban Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, sebangsa, setanah air, segenap jamaah Majlisul Ilmi, jamaah Musholat Iqamah yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati rahimahullah wa hadakumullah. Langsung kita pada malam ini akan membahas sebuah ayat Al-Quran yang terdapat dalam surah 41, yaitu surah Fussilat, juz yang ke-24 ayat 33. Ayatnya berbunyi, waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Nah, ayat ini yang akan kita kaji, yang akan kita bahas. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita artikan terlebih dahulu. Waman artinya dan barang siapa atau siapa saja. Menurut ilmu nahwu, man ini kalimat isim yang maknanya menunjukkan makna am. Artinya maknanya menunjukkan makna umum. Am itu bahasa Arab, artinya umum. Umum. Jadi waman dan barang siapa atau siapa saja berarti umum. Pokoknya siapa aja, berarti semuanya kena. Semuanya kena. Seluruh manusia yang berakal kena dalam ucapan waman, kecuali makhluk Allah yang tidak berakal, tidak masuk dalam ucapan man. Waman dan barang siapa atau siapa saja, atau dan siapakah, waman dan siapakah, ahsanu yang lebih baik, qaulan ucapannya, perkataannya, omongannya, pembicaraannya, mimman daripada orang, da'a yang mengajak orang ini, yang menyeru orang ini, ilallah kepada Allah. Jadi waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah.
Kategori lain, tidak ada perkataan yang paling terbaik menurut Allah dan Rasulnya. Tidak ada ucapan yang paling terbaik menurut Allah dan Rasulnya. Tidak ada omongan atau pembicaraan yang is the best, yang paling terbaik menurut Allah dan Rasulnya, melainkan seruan kepada Allah, ajakan kepada Allah, mengajak orang lain, mengajak manusia lain untuk menyembah kepada Allah, untuk bersujud di hadapan Allah, untuk beribadah kepada Allah. Itulah ucapan, itulah perkataan, itulah seruan yang paling terbaik menurut Allah dan Rasulnya. Yang dimaksud seruan di sini adalah seruan adzan. Karena seruan adzan itu, kumandangan adzan itu adalah merupakan seruan kepada umat manusia, khususnya kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang Islam, agar mereka menghadap kepada Allah, agar mereka menyembah kepada Allah secara langsung, agar mereka bersujud di hadapan Allah, agar mereka menunaikan kewajiban sholat. Jadi adzan itu adalah panggilan untuk sholat. Berarti adzan itu hakikatnya panggilan Allah. Kalau kita mendengar suara adzan, itu hakikatnya Allah memanggil kita. Karena adzan itu hakikatnya panggilan Allah. Walaupun yang mengumandangkan adzannya manusia, tapi panggilannya bukan panggilan manusia. Walaupun panggilan itu dikumandangkan oleh manusia, namun hakikatnya panggilannya itu panggilan Allah. Allah memanggil kepada manusia, kepada orang-orang Islam agar menghadap kepada Allah, agar bersujud di hadapan Allah, agar melakukan sholat, agar menunaikan kewajibannya. Sehingga dalam Al-Quran surat 62, surat Al-Jumu'ah, juz 28 ayat 9, juga Allah berfirman, "Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah." Apabila manusia diseru, dipanggil untuk menunaikan sholat, khususnya pada hari Jumat, yaitu sholat Jumat, dan umumnya sholat-sholat lain yang telah diwajibkan oleh Allah, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya. Fas'au, kata Allah, maka bersegeralah kalian ila dzikrillah, untuk berzikir kepada Allah, untuk melaksanakan sholat, untuk mengingat Allah. Jadi antara surat 41 Fussilat juz 24 ayat 33 dengan surat 62 Al-Jumu'ah juz 28 ayat 9 itu ada kaitannya, ada hubungannya. Kita lanjutkan. Jadi kata Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah. Maksudnya tidak ada perkataan yang paling terbaik, kata Allah, melainkan perkataan berupa seruan kepada manusia untuk menyembah kepada Allah, berupa ajakan, berupa seruan kepada manusia untuk menunaikan sholat. Para jamaah, dulu setelah Rasulullah SAW menerima perintah sholat secara langsung dari Allah, jadi perintah sholat ini diterima langsung oleh Rasulullah tanpa melalui wahyu, tanpa melalui perantaraan malaikat Jibril. Berbeda dengan perintah-perintah Allah yang lainnya seperti perintah zakat, perintah sedekah, perintah infak, perintah puasa, perintah ibadah haji, dan perintah-perintah Allah yang lainnya, itu melalui malaikat Jibril, melalui wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Muhammad
Tapi perintah sholat ini langsung diperintahkan oleh Allah langsung kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada seluruh umatnya. Hal ini menunjukkan betapa alangkah pentingnya perintah sholat ini, sampai-sampai Nabi Muhammadnya dipanggil secara langsung untuk menerima perintah ini. Di mana kita tahu Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat secara langsung dari Allah itu terjadi dalam peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi pada malam Senin tanggal 27 Rajab tahun 1 sebelum Hijriah atau 1 tahun sebelum Rasulullah pindah ke Yastrib ke Madinah. Beliau dipanggil secara langsung oleh Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj untuk menerima perintah yang sangat penting secara langsung, yaitu perintah sholat. Makanya kata beliau, innama masalu sholati fid din kama masalu fil jasad. Sesungguhnya perumpamaan pentingnya kedudukan sholat dalam agama Islam itu seperti perumpamaan pentingnya kedudukan kepala pada badan. Anggota badan kita yang paling terpenting adalah kepala, walaupun yang lainnya juga penting. Kenapa saya katakan bahwa kepala adalah merupakan anggota badan yang paling terpenting? Karena manusia kalau nggak ada kepalanya, maka tentu anggota badan yang lainnya tidak akan berfungsi, semuanya akan mati. Maka oleh karenanya kepala ini merupakan anggota badan yang terpenting. Nah, sholat 5 waktu yang telah diwajibkan oleh Allah, yang diterima langsung oleh Rasulullah dari Allah untuk dilaksanakan oleh segenap umatnya, ini diibaratkan seperti kedudukan kepala pada badan. Hal ini menunjukkan betapa alangkah pentingnya perintah sholat ini. Nah, kalau ada manusia tanpa kepala, itu kan disebutnya memedi. Nah, berarti kalau ada orang Islam meninggalkan kewajiban sholat, ada orang Islam tidak mau melaksanakan kewajiban sholat, itu berarti diibaratkan seperti badan tanpa kepala, berarti dia memedi. Nah, itulah yang disebut memedi. Orang Islam yang meninggalkan sholat itu memedi. Kebetulan yang tidak sholat istri kita, umpama tiap malam kita tidur bareng, apalagi malam Jumat dipeluk sama kita, sementara istri kita nggak pernah sholat, berarti itu hakikatnya manusia tanpa kepala, berarti kita belum memedi itu. Kebetulan nggak sholat anak kita, tiap hari kita kasih uang jajan, kasih bekal, kasih makan, tapi anak kita selalu meninggalkan sholat dan orang tuanya bersikap apatisme, masa bodoh, tidak peduli, tidak mau memerintahkan sholat, berarti ada kita hakikatnya tiap hari ngasih uang jajan sama memedi. Jadi manusia tanpa kepala itu namanya memedi. Kepala ini anggota badan yang terpenting pada badan. Nah, kepala ini diibaratkan adalah merupakan kedudukan sholat 5 waktu dalam agama Islam. Bahkan amal ibadah kita yang lainnya, amal soleh kita yang lainnya, amal kebaikan kita yang lainnya, itu semuanya akan menjadi sia-sia kalau sholat 5 waktunya ditinggalkan. Semuanya nilainya 0, nggak ada nilainya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika Rasulullah sudah menerima perintah sholat, asalnya 50 waktu. Asalnya Allah memerintahkan sholat kepada Nabi Muhammad dan kepada seluruh umatnya itu 50 waktu. Kemudian Nabi Muhammad di langit keempat bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa nanya, wahai Muhammad, engkau mendapatkan perintah apa dari Allah? Sholat ya Musa. Berapa waktu? Sehari semalam. 50 waktu ya Musa. Masya Allah, kata Nabi Musa, umatmu nggak akan kuat. Umatmu nggak akan kuat, nggak akan mampu melaksanakan sholat sehari semalam 50 waktu. Aku sarankan kamu kembali kepada Allah. Kamu menghadap Allah, minta dikurangi, minta diringankan. Cerita singkatnya, Nabi Muhammad mengakhir. Pertama dikurangi 5, tinggal 45. Terus Nabi Musa masih menyarankan, itu masih berat untuk umatmu. Cerita singkatnya mundar mandir sebanyak 9 kali mundar mandir. Setiap
kembali dikurangi 5, akhirnya ditetapkan oleh Allah 5 waktu dari 50 waktu. Namun kata Allah, walaupun aku kurangi dan aku tetapkan sholat wajib untukmu 5 waktu, namun tetap apabila kamu menunaikan kewajiban sholat waktu, maka akan aku beri pahala sama dengan kamu menunaikan sholat 50 waktu sehari semalam, kata Allah. Karena aku tidak akan pernah mencabut kembali, membatalkan kembali apa yang sudah aku putuskan. Alhamdulillah kita walaupun mengerjakan sholat sehari semalam 5 waktu, tapi oleh Allah dicatat pahalanya sama dengan pahala mengerjakan sholat sehari semalam 50 waktu. Ini kemurahan Allah untuk umat Nabi Muhammad. Coba kalau umpama ditetapkan 50 waktu, Masya Allah, ditetapkan 5 waktu aja, berapa banyak saudara-saudara kita yang mengaku beragama Islam melalaikan sholat, meninggalkan sholat, menyepelekan sholat, meremehkan sholat. Nah, panggilan kepada umat Islam untuk sholat adalah azan. Azan itu hakikatnya panggilan Allah. Berarti kalau ada orang mengibaratkan, menganalogikan, menyamakan, membandingkan suara azan dengan gonggongan azan apa? Suara azan dengan gonggongan anjing, berarti orang tersebut telah menghina panggilan Allah, sekaligus menyakiti hati umat Islam di seluruh dunia, sekaligus dia telah menghina orang-orang yang tukang azan, karena dia samakan suara kumandang azan dengan gonggongan anjing. Jangan-jangan ini orang yang mengatakan begitu, jangan-jangan dia waktu lahir, waktu bayi nggak diazanin kali. Boleh jadi dia digonggongin anjing. Makanya akhirnya dia menyamakan suara azan dengan gonggongan anjing. Kan ini tolol namanya ini. Tolol namanya ini. Tolol bin goblok bin blokon ini namanya. Udah menghina umat Islam ini. Saya pribadi sebagai orang Islam nggak terima suara azan dianalogikan, disamakan, dibandingkan dengan suara gonggongan anjing. Goblok ini orang. Keterlaluan goblok ini orang. Saya marah harus bilang aja, nggak terima, karena saya orang Islam. Saya wajib marah ketika ajaran Islam dihina, ketika Allah dan Rasulnya dihina, ketika Al-Quran dilecehkan. Saya wajib marah. Kalau saya tidak marah, itu tandanya saya nggak ada iman kepada Allah. Kalau pribadi kita yang dilecehkan, yang dihinakan, yang dicaci maki, nggak masalah kalau pribadi mah. Tapi kalau agama kita yang dihina, kita nggak terima. Ajaran ini ajaran Islam, ajaran agama. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada nggak orangnya kan begitu? Ada. Ya udah, kalau ada nggak usah disebut, dapat tahu ini. Para jamaah sudah masuk audisi saya. Iya. Ini kalau saya lanjutkan semakin panas nih. Kayaknya kepala saya ngumpul di luar asap nih. Jangan-jangan ini meja melayu sama saya. Wah, lapar. Bener, saya kalau udah bicara itu udah panas sudah. Udah muncul jihad saya. Udah, makanya nggak usah teruskan nanti. Takut ini gelas melayang ini. Para jamaah, yuk, intinya sebagai orang Islam kita wajib memuliakan ajaran-ajaran Islam. Kalau kita benar-benar ngaku orang Islam, wajib memuliakan, menjaga, memelihara ajaran agama Islam. Jangan sampai ngaku orang Islam tapi menghina ajaran Islam itu sendiri. Kan tolong itu namanya. Saya khawatir nanti di hari kiamat keislamannya ditolak oleh Allah. Ajaran ini ajaran Islam, ada ayat Al-Qur'annya. Perintah azan ini ada ayat Qur'annya, surat 41, surat Fussilat, juz 24, ayat 33 yang tadi ayatnya sudah saya bacakan. Berarti kalau kita menghina azan sama dengan menghina perintah Allah. Orang yang menghina perintah Allah itu hakikatnya dia menghina kepada Allah, karena perkara itu diperintahkan oleh Allah. Contoh, kita menghina sholat, atau kita menghina, mencaci maki, mencela, meremehkan orang-orang yang sholat, tanpa disadari dia telah menghina Allah. Karena orang-orang yang sholat dia sedang melaksanakan perintah Allah. Lalu kita hina orang yang sholat, itu hakikat
Allah, karena sholat perintah Allah. Kalau kita menghina perintah Allah, berarti menghina kepada yang memerintahkannya. Siapa? Allah. Udah berhadap dengan Allah nanti. Kita doakan siapapun yang menghina azan, semoga matinya jadi anjing menggonggong. Amin. Atau kita doakan dulu biar sadar, biar tobat. Kalau ternyata Allah berkehendak lain, dalam catatan Allah orang tersebut akan mati sul khotimah. Semoga mati sul khotimah atas kehendak Allah. Jangan macam-macam terhadap ajaran Islam. Saya mendidih darah saya mendengarnya, nggak terima azan dianalogikan, dibandingkan disamakan dengan suara gongongan anjing. Emang orang yang tukang azan anjing apa? Nah kalau bapak azan, bapak mau nggak dibilang anjing? Enggak. Suara azan dibandingkan disamakan dengan suara anjing. Berarti kan logikanya orang yang azan sedang menggong. Nah, nih tuh, ada suara apa tuh? Azan. Ini kedengaran nggak? Udahan. Nah. Coba kalau menjawab dengan hati nurani yang bersih, dengan iman, tuh yang kedengaran baru saya itu suara azan, suara gonggongan anjing. Azan. Kalau ada yang mengatakan itu sama dengan suara gonggongan anjing kan terlalu banget. Ajar. Ya ditingkang aja deh, tingkang masukin karung, hanyutkan deh. Bahaya. Menghina ajaran Islam. Kalau yang menghina orang kafir masih penting, ini nggak punya Menteri Agama lagi. Pejabat tertinggi di Kementerian Agama kok menghina Islam? Kontol ya benar. Siapa yang bicara? Saya yang bicara. Para jamaah demikian oleh karena makin panas saya. Demikian barangkali. Jadi intinya azan adalah panggilan Allah. Azan adalah panggilan sholat untuk kita menghadap kepada Allah. Maka jangan sekali-kali menghina azan, melecehkan azan, meremehkan azan. Jangan sekali-kali menyamakan suara azan dengan suara gonggongan anjing. Jangan sekali-kali. Bisa-bisa keislaman kita rusak. Bisa-bisa kita matinya murtad. Bisa-bisa kita matinya suul khotimah karena kita telah menghina apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kata Allah, tidak ada perkataan yang paling terbaik melainkan perkataan azan, karena azan itu adalah seruan kepada umat manusia untuk menghadap kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk menunaikan sholat. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Akhirnya mari kita tutup tamu kita pada